Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mendengarkan kembali pada podcast learning kali ini. Kita akan membahas cara membelajarkan anak di rumah. Nah, pada pandemi COVID-19 ini, sekolah berubah ya. Yang tadi anak-anak pergi ke sekolah, sekarang berubah harus belajar di rumah. Ya, dengan berbagai media, ada yang menggunakan video, ada yang video call ya, ada yang menggunakan learning management system dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan dari sudut pandang strategi pembelajaran, bagaimana sih ya pembelajaran itu di sekolah kok bisa efektif dibandingkan di rumah. Kok di rumah itu anak sulit belajar ya. Tidak seperti di sekolah. Kenapa anak mau belajar di sekolah? Nah, ini ada strategi-strategi yang perlu diterapkan di rumah seperti di sekolah. Nah, jadi cara membelajarkan anak di rumah, saya membaginya menjadi 5 strategi membelajarkan anak di rumah. Ya, ingat ada 5 strategi. Strategi yang pertama ya, yaitu persiapan. Nah, itu strategi yang pertama nih, persiapan. Strategi yang kedua, kegiatan belajar awal. Kemudian strategi membelajarkan anak yang ketiga, kegiatan belajar inti. Kemudian strategi pembelajaran keempat, kegiatan belajar akhir. Dan yang terakhir ya, strategi membelajarkan anak kelima, yaitu refleksi. Baik, kita bahas satu persatu ya. Strategi membelajarkan anak di rumah yang pertama yaitu persiapan. Ya, ingat apa? Persiapan. Baik. Apapun ya, seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik itu selalu mempersiapkan dulu. Ya. Jadi, ketika membelajarkan anak di rumah, strategi yang pertama, kita harus persiapan. Apa saja yang harus disiapkan? Ya. Yang pertama, yang perlu dipersiapkan, pastikan anak sudah siap belajar. Ya. Jadi kira-kira jika anak belum siap belajar, jangan dipaksakan untuk belajar. Karena akan capek, anaknya akan capek, ya. Ayah bunda juga akan capek. Siap itu seperti apa? Ya, misalkan bangun tidur pagi-pagi nih, bangun tidur, ya, mandi dulu, menggunakan pakaian yang nyaman, ya, yang rapi, tidak menggunakan pakaian tidur, kan mau belajar, ya. Kemudian sarapan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang beragama Islam misalkan berdoa dulu, sholat duha, misalkan ya, sholat duha. Nah, setelah siap belajar ya, anak sudah siap, sudah wangi, sudah bersih, sudah makan. Kemudian yang perlu ayah bunda siapkan selanjutnya adalah ciptakan suasana belajar anak yang disukai. Ya, suasana belajarnya bagaimana anak yang disukai? Misalkan anaknya senangnya duduk di meja belajar. Nah, kita ciptakan suasananya yang nyaman nih, yang nyaman bagaimana ya, biar anak suka. Nah, kemudian suasana belajar, ada anak yang senangnya kesana kemari, ya tidak mau diam. Kita jangan marahin, jangan suruh anak diam. Memang gaya belajar mereka itu kinestetik, jadi harus dengan gerakan, ya. Nah, suasana belajar misalkan televisi dimatikan ya. Kemudian ya, anak yang mempunyai smartphone biasanya main game ya dikondisikan dulu untuk belajar. Suasananya yang memungkinkan untuk belajar dan disukai anak. Coba tawarkan suasana belajar yang seperti apa yang mereka senangi ya. Maka anak-anak akan mau belajar. Jadi buat dulu senang ya. Dibuat dulu suasananya yang disukai.
Nah, setelah itu kemudian persiapkan kebutuhan belajar anak. Apa saja? Misalkan ya, bahan-bahan belajarnya dipersiapkan, alat tulisnya dipersiapkan, media belajarnya dipersiapkan ya. Jika menggunakan misalkan learning management system seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan lain sebagainya itu disiapkan dulu kebutuhan belajar. Jadi semua yang dibutuhkan pada saat anak belajar pada hari itu semuanya perlu disiapkan di awal. Jangan mendadak ya. Nah, setelah kebutuhan belajar anak ini sudah disiapkan semuanya ya, coba buat jadwal belajar bersama anak. Jadwal belajar, misalkan satu hari nih, anak kan di rumah terus. Nah, bagaimana nih jadwal belajar bersama anak? Coba kita sebagai orang tua ya, ayah bunda berdiskusi dengan anaknya, kamu mau belajar jam berapa misalkan. Kita punya jadwal belajar misalkan jam 8 sampai duhur misalkan jam 12 taruhlah ya. Jam 8 sampai jam 12. Nah, kamu mau belajar jam berapa nih? Oh, jam 8. Saya mau belajar lagi jam sekian gitu ya. Oke, kita janji ya. Jam segini kita sepakat belajar. Nanti waktu yang lain di luar waktu ini untuk yang mereka senangi, kegiatan mereka yang senangi yang lainnya. Tapi untuk belajar ini perlu disepakati dengan anak, membuat jadwal bersama anak. Ini penting sekali. Nah, itu persiapan ya. Jika persiapan ini semuanya sudah disiapkan ya, baru anak ya bisa belajar. Jadi siap belajar. Oke. Strategi kedua yaitu kegiatan belajar awal. Nah, ayah bunda ya. Jadi belajar itu tidak ujug-ujug ya. Tidak spontan langsung belajar. Ayo pelajari materi ini, kerjaan tugas ini, tidak seperti itu. Ada kegiatan belajar awal. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, berdoa belajar bersama-sama. Yuk bareng-bareng ya. Sama ayah bunda, sama anaknya berdoa belajar ya. Misalkan minimal lah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau doa-doa yang lain ya. Berdoa dulu supaya belajar ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu saya berdoa. Kemudian ayah bunda membantu ya bagi anaknya yang belum mandiri misalkan ya, masih pendidikan dasar gitu kan, kelas 1 2 3 misalkan, dijelaskan tujuan pembelajaran kepada anak. Ya, misalkan hari ini kita akan belajar nih. Nah, anak perlu dijelaskan tujuan belajarnya apa. Jelaskan tujuan pembelajarannya apa. Misalkan topiknya atau mata pelajarannya ada matematika, bahasa Indonesia, sama IPA misalkan. Nah, tujuan pembelajaran matematika apa? Misalkan mempelajari perkalian. Oh, berarti saya harus mempelajari perkalian. Nah, itu dipahami oleh anak. Kemudian selanjutnya misalkan bahasa Indonesia. Ya, tujuan pembelajarannya mampu ya menceritakan kembali teks pendek. Nah, berarti anak perlu belajar tentang teks pendek. Nah, dan lain sebagainya. Jadi jelaskan dulu tujuan belajarnya apa pada hari itu. Jadi harus ini, harus bisa ini, harus bisa ini dan bisa ini. Ya. Kenapa? Tujuan pembelajaran ini penting sekali untuk dijelaskan kepada anak. Agar anak tahu tujuannya kemana. Ibarat anak disuruh pergi kemana harus jelas. Ya. Nah, masalah nanti proses belajarnya, ini kita percayakan kepada anak. Mereka mempunyai gaya belajar sendiri-sendiri. Tidak semua anak itu sama. Tidak semua orang itu sama gaya belajarnya. Maka kita tetapkan dulu ya tujuan pembelajarannya. Biarkan mereka mencapai tujuannya masing-masing dengan cara mereka sendiri-sendiri. Oke. Selanjutnya pada kegiatan belajar awal ini, berikan motivasi kepada siswa atau berikan motivasi kepada anak untuk belajar. Misalkan, ayo nak
kita belajar ya. Belajar itu ya nanti mendapatkan pahala dari Allah. Misalkan seperti itu ya. Diberikan motivasi. Nah, usahakan motivasi ini kita tumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari diri sendiri ya. Dari dalam diri anak sendiri, bukan dari luar. Ya. Nah, jangan memberikan motivasi ekstrinsik ya dari luar anak berupa materi. Itu jangan. Karena tujuan belajarnya bukan belajar, tapi untuk mendapatkan materi tersebut. Oke. Selanjutnya, strategi pembelajaran ketiga yaitu kegiatan belajar inti. Nah, barulah kita masuk kepada kegiatan pembelajaran yang intinya. Nah, bagaimana ya membelajarkan anak pada kegiatan belajar inti ini? Pertama, pilihlah materi pembelajaran yang disukai oleh anak terlebih dahulu. Jadi walaupun jadwalnya ada jadwal pembelajaran ya, kita sudah disepakati mana dulu materi pembelajaran yang disukai oleh anak. Misalkan mau milih dulu materi A, materi B dulu, misalkan terus ke A, tidak jadi masalah. Yang penting mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, setelah materi dipilih ya, disukai oleh anak, berikan kepercayaan kepada anak untuk mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Ada dengan caranya mereka memahami secara cepat, sedang, atau lambat. Itu hal yang wajar. Tidak ada anak yang bodoh. Tetapi mungkin perlu waktu yang lebih, ada yang waktunya yang cepat, ya, yang lambat, itu hal yang wajar. Nah, kemudian berikan waktu jeda, ya, misalkan 15 menit lah, setiap pergantian materi pembelajaran. Misalkan materi sekarang matematika, selanjutnya bahasa Indonesia, IPA. Nah, setiap pergantian ini berilah waktu jeda. Ada istirahat, misalkan anak istirahat minum terlebih dahulu ya, atau makan dulu, atau tiduran dulu. Asal jangan tidur terus, kebablasan tidur ya. Jadi penting sekali ketika setiap pergantian belajar itu ya ada jeda. Ya rata-rata mungkin 15 menit lah ya. Selanjutnya, ayah bunda sebagai orang tua berperanlah sebagai fasilitator bukan pengajar dalam pembelajaran. Jadi sebagai fasilitator yaitu orang yang memfasilitasi anak untuk belajar. Apapun itu, bukan diktator. Wah ini seperti satpam gitu ya. Seperti security, ayo kamu gitu. Atau seperti TNI, tidak seperti itu. Ya, bukan diktator, tapi sebagai fasilitator. Oke. Strategi yang keempat yaitu kegiatan belajar akhir. Ya, nah di sini kegiatan belajar akhir masuk. Apa saja? Kerjakanlah tugas-tugas, ya, yaitu evaluasi belajar dengan waktu pengerjaan sesuai kemampuan anak. Ya, jadi waktunya biarkanlah sesuai dengan kemampuan anak. Tetap kita kerjakan dulu yang mudah ke yang sulit. Kemudian simpanlah hasil kegiatan pembelajaran baik materi dan tugas dengan rapi. Nah, strategi pembelajaran yang kelima yaitu refleksi. Apa saja dalam kegiatan refleksi ini? Yang pertama, berikan refleksi kepada anak untuk bercerita apa saja yang telah dipelajarinya. Jadi anak-anak mencoba menceritakan kembali ya, mempresentasikan kembali apa yang sudah dipelajarinya. Nah, seperti itu. Kemudian berikan umpan balik yang positif kepada anak. Umpan balik yang positif itu seperti apa? Ya. Jadi umpan balik yang meningkatkan lagi ya mereka untuk mau belajar. Bukan umpan balik yang negatif. Seperti apa umpan balik yang negatif? Misalkan, ayo kalau kamu nggak belajar ya nanti dipukul, nanti dicubit. Nah itu umpan balik yang negatif. Anak malah minder untuk belajar. Ya, nah ini bahaya. Umpan balik yang positif misalkan,
belajar itu mendapatkan pahala dari Allah. Kan enak ya kalau jika anak diberikan umpan balik yang seperti itu. Kemudian ada yang positif, misalkan tapi dengan materi. Kalau kamu belajar, nanti mama dikasih mainan misalkan ya. Nah, itu akan mendidik anak menuntut materi kepada orang tuanya. Jadi kalau mereka mengerjakan suatu kebaikan, jadi ingin ada imbalan berupa materi. Nah, ini berbahaya. Nah, yang ketiga pada kegiatan refleksi ini, menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa kembali. Tadi kan diawali dengan doa, diakhiri dengan berdoa bersama. Misalkan kita berakhir pada waktu duhur, nah misalkan dilanjutkan sholat berjamaah dengan orang tuanya, kemudian berdoa. Nah seperti itu ya. Nah jadi itulah cara membelajarkan anak di rumah ya berdasarkan strategi pembelajaran. Terima kasih, sampai bertemu pada podcast learning selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.